Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema selalu terbayang wajah mantan. Lakukan ini agar mantan yang selalu terbayang wajahmu. Ya. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini ya. Jadi menyalakan lonceng notifikasi itu penting karena mungkin channel kita ini satu-satunya yang setiap hari minimal 3 video yang terupload ya. Jadi seperti orang makan pagi, siang, malam ya. Karena hati itu juga butuh santapannya sendiri. Fisik kita makan, rohani kita juga butuh nutrisi, dan itu ada di channel IIP Wijayanto ya. Baik, jadi sekarang kita selalu terbayang dengan wajah mantan. Kemanapun kita melihat, kemanapun kita menghadap, yang ada hanya wajah mantan. Melihat ada orang yang gaya berpakaiannya seperti mantan kita yang deg-degan. Melihat ada sepeda motor yang lewat, mereknya yang pernah digunakan oleh mantan kita yang berdebar. Ya. Melihat mobil bentuknya mirip, plat nomornya ada kemiripan, ya. Kita juga yang berdebar-debar. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kondisinya menjadi terbalik? Jadi mantan yang membayangkan kita setiap saat. Ya, sekurang-kurangnya kalau kita membayangkan ya, adillah mantan juga harus membayangkan kita setiap waktunya. Ya, tentu yang pertama dengan selalu rutin berdoa agar yang bersangkutan selalu ingat kepada kita ya. Minta kepada Allah. Karena hati manusia yang membolak-balikkannya adalah Allah. Ketika Allah membalikkan hati mantan agar ingat kepada kita, maka teringatlah dia selalu kepada kita. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, menggunakan dan memaksimalkan media-media sosial yang kita miliki untuk membuat mantan selalu teringat kepada kita ya. Tetapi kalau ada orang yang bermedia sosial niatnya memang cuma untuk membuat mantan ingat kepada dia, hasilnya tidak akan optimal. Akan lebih maksimal jika dia menggunakan media sosial tadi dengan niat ya, agar apa yang dia miliki, apa yang menjadi pengetahuannya, apa yang menjadi kelebihan dan keunggulannya memberikan manfaat yang luas untuk banyak orang. Kita ini kan sebenarnya semuanya punya bidang keahliannya masing-masing. Yang membedakan apa? Ada yang percaya diri untuk men-sharekannya ke banyak orang, tapi ada yang tidak percaya diri dan lebih suka menunda-nunda. Padahal tiap hari kita juga bermedia sosial, ya, tapi bermedia sosialnya cuma untuk men-share karya-karya orang lain. Sekarang ini saatnya kita yang memproduksi karya-karya kita dan orang yang men-share apapun yang kita pikirkan ya. Tidak usah punya gelar PhD, punya gelar doktor ya,
untuk bisa memberikan manfaat. Siapapun sesungguhnya bisa memberikan manfaat yang luas. Misal contoh ya, saya lihat ada satu tutorial yang penontonnya banyak sekali, ya, yang men-share juga banyak sekali. Apa itu? Cara menstarter motor ketika motor itu tidak digunakan dalam waktu lama, ya. Nah, itu menstarter motornya bagaimana caranya agar bisa hidup tanpa harus pergi ke bengkel. Itu yang nonton banyak sekali. Sederhana sekali. Dan saya yakin yang sebenarnya punya pengalaman motornya tidak mau hidup, ya, tidak mau on, dan kemudian Anda berhasil menghidupkan sepeda motor tadi banyak. Yang sedikit apa? Yang sedikit yang kepikiran untuk membuat tutorialnya, ya. Saya juga pernah ya mengalami tempat cuci piring tuh salurannya macet, ya, kan pusing juga tuh, karena kan selalu digunakan. Apalagi di masa pandemi kan kita harus banyak cuci tangan, ya. Kalau macet kan repot. Apa yang saya lakukan? Cari tutorialnya di YouTube. Cara agar saluran air di tempat cuci piring tadi dari bumpet bisa lancar. Ya, saya masukkan kata kuncinya, ternyata videonya banyak ya. Dan yang nonton juga banyak. Tipsnya macam-macam, tekniknya tadi, ya. Nah, itu yang saya katakan hal-hal yang sifatnya sangat sederhana, yang kita lakukan dan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan di zaman media sosial ini ternyata bisa memberikan manfaat yang luas. Ya, Anda bayangkan ketika seluruh pengalaman-pengalaman hidup Anda yang Anda miliki, Anda produksi, Anda munculkan di media sosial Anda, di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan lain-lain. Dan hal-hal yang sederhana seperti itu kan semua orang butuh. Dan tidak ada tempat kuliahnya. Ada apa kuliah? Program studi, misal teknik sipil, mata pelajaran melancarkan saluran air yang bumpet, kan tidak ada, ya. Dan itu semuanya ilmu yang berbasis pengalaman, ilmu yang live in, ya. Semua orang butuh. Anda bayangkan ketika misal satu tutorial yang Anda videokan atau Anda tulis di media sosial Anda di-share oleh 500 orang misal. 2 hari kemudian Anda posting lagi pengalaman yang lain. 2 hari kemudian Anda posting yang lain. Sehingga semua media sosial itu, ya, mau di jalur Facebook, di jalur Telegram, di jalur Line, grup WhatsApp, dan seterusnya, semuanya bicara tentang tutorial-tutorial dari Anda. Ya, lambat laun itu akan sampai juga kepada mantan, karena namanya jejaring media sosial, dia berjejaring, ya. Akan ada saja teman mantan yang kemudian men-share itu dan membuat dia melihat kepada Anda, ya. Dan ketika intensitas itu semakin tinggi, maka secara otomatis kan mau tidak mau dia akan dipaksa untuk melihat Anda, dari melihat menjadi teringat Anda, dari teringat jadi terbayang-bayang. Ya, nah itu yang disebut sebagai teori komunikasi menghujani orang dengan informasi tentang kita. Ya, begitu. Maka Anda lihat ya, kenapa
artis-artis Amerika itu kita bisa hafal wajahnya karena intensitas kemunculannya di media. Begitu. Padahal kita tidak kenal dengan yang bersangkutan. Apalagi orang yang mengenal kita. Ketika dia lihat terus, lambat laun itu akan muncul dan membekas di dalam benak dan pikirannya. Ya. Nah, dan lambat laun juga dia akan penasaran. Apalagi ini yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan dia atau tidak, kan begitu. Nah, jadi gunakanlah media sosial itu untuk sesuatu yang bermanfaat secara luas. Karena ketika itu memberikan manfaat yang luas ya, maka secara otomatis mantan itu kan cuman satu di antara yang luas tadi. Maka dia juga akan terimbas dengan pengaruh dan pesona Anda. Ya. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah kepada Allah, serta janganlah engkau malas. Ya, orang-orang yang tidak malas, dia berhasil menggunakan media sosial untuk memberikan manfaat yang luas, mendatangkan nafkah untuk dirinya, membuat dia dihargai dan membuat dia dihormati. Daripada kita menghabiskan waktu cuman untuk kangen kepada mantan, menggunakan media sosial cuma untuk mengintip postingan mantan, lebih baik media sosial kita gunakan untuk memberikan sesuatu yang manfaat kepada siapapun yang membutuhkannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.